Tema BKSN kita tahun 2021, Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Dan tema pertemuan pertama, Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa, diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Gagasan dari Injil Matius adalah Immanuel, Allah beserta kita. Injil Matius menegaskan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan Yesus Kristus adalah tanda nyata dari kehadiran itu. Yesus hadir dalam gerejanya, di mana Yesus mengatakan akan menyertai pengikutnya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Gerejanya hadir di tengah dunia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekarang kita masuk ke dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Judul perikop dari bacaan ini adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Kita akan membahas bacaan tersebut menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah Yesus berdoa. Sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air, perikop sebelumnya membahas tentang Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di sini,
Yesus memberi contoh. Setelah pelayanannya, Yesus menyempatkan diri untuk berdoa sesuai dengan kata-kata Yesus yang ada di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini setelah pelayanan, kita membutuhkan untuk merenung kembali, untuk berdoa, untuk mengucap syukur, dan untuk meminta kekuatan. Supaya kita jangan sombong jika pelayanan itu berhasil, dan kita jangan down atau jangan rendah diri jika pelayanan itu tidak berhasil. Kita kembali serahkan semua kepada Allah yang memang bekerja dalam apapun yang kita lakukan. Yesus juga menyuruh orang banyak pulang dan murid-murid disuruh mendahului ke seberang supaya Yesus bisa sendirian untuk berdoa. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Yesus memberikan celah dan memberikan contoh bahwa kita membutuhkan waktu khusus berduaan dengan Bapa. Kita membutuhkan waktu untuk bercakap-cakap. Kita membutuhkan waktu untuk merenung. Kita membutuhkan waktu untuk menjalin relasi dengan Bapa berdua saja, di mana kita bisa bebas untuk mengutarakan apa yang ada dalam isi hati kita. Kita bisa mendengarkan, belajar mendengarkan suara Bapa kepada kita, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia masukkan ke dalam hati kita. Di sini Yesus melakukan apa yang sudah diajarkannya kepada kita semua. Bagian kedua, danau yang bergolak. Murid-murid yang sudah lelah dalam pelayanan tiba-tiba harus menghadapi angin sakal yang membuat danau bergolak. Murid-murid diombang-ambingkan di tengah-tengah danau. Laut sering menjadi representasi tempat tinggal iblis, seperti yang tertulis di Wahyu 12 ayat 17 sampai dengan 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia atau naga tinggal berdiri di pantai laut. Bisa dibayangkan, murid-murid tentu panik, lelah, ketakutan menghadapi angin sakal itu. Dan itu juga yang dialami oleh banyak orang saat-saat ini, di mana COVID-19 menghantam seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak orang seakan-akan diombang-ambingkan dalam ketidakpastian kapan COVID ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Kapan kita bisa hidup normal? Kapan vaksin bisa berhasil untuk mengatasi pandemi COVID ini? Banyak orang diombang-ambingkan dalam kesedihan, keluarga, sahabat, teman yang tiba-tiba pergi meninggalkan untuk selamanya. Banyak orang dalam kepanikan dan kekhawatiran karena krisis ekonomi yang sudah 1 tahun lebih ini belum berhenti. Banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Banyak bahkan yang tidak tahu harus bekerja apa. Banyak yang diombang-ambingkan dalam kerinduan karena tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang yang tadinya sering ketemu. Apa yang dialami oleh murid-murid saat itu? Kepanikan, kelelahan, kekhawatiran karena diombang-ambingkan angin sakal dialami juga dengan banyak orang saat-saat pandemi COVID-19 ini. Bagian ketiga, Yesus berjalan di atas air.
Meskipun Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya, tapi tidak melupakan murid-muridnya. Yesus tahu murid-muridnya sedang mengalami masalah dan membutuhkan pertolongannya. Maka Yesus menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Yesus menunjukkan kuasa ilahi sebagai penguasa alam, seperti yang tertulis dalam Ayub 9 ayat 8. Allah yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Murid-murid yang sudah panik, lelah dan takut, dan juga percaya bahwa laut sering dijadikan representasi tempat iblis, menganggap Yesus sebagai hantu dan ketakutan sampai berteriak-teriak. Seringkali ketika kita fokus dalam masalah, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti para murid. Karena masalah menjadi lebih besar daripada kehadiran Tuhan. Demikian juga saat pandemi sekarang ini, mungkin banyak orang Kristiani yang sedang mengalami krisis iman, di mana susah untuk percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, susah untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir, selalu bersama-sama dengan kita. Bagian keempat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah dalam bahasa Yunani, tarseite. Jika diartikan lebih tepat, bersemangatlah. Kata ini terdapat dalam Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu, di mana Yesus memberi semangat kepada perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jubahnya. Demikian juga Yesus berkata kepada para muridnya, "Tenanglah." Yesus sedang memberikan semangat kepada para murid untuk mengatasi ketakutannya. Demikian juga saat ini, Yesus juga memberikan semangat pada kita semua yang dalam ketakutan, untuk tidak putus asa, tapi berjuang, bersemangat, mengatasi ketakutan. Sedang kata "aku" ini menegaskan aspek keilahian Yesus. Seperti dalam Yesaya 43 ayat 10. "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia." Kata "aku" ini, Yesus ingin menunjukkan keilahiannya, di mana tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah, sehingga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu yang harus dipercaya oleh kita semua sebagai orang Kristiani, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil yang bisa dilakukannya. Dan kata "jangan takut" menegaskan penyertaan Yesus pada murid-muridnya, seperti di Matius 10 ayat 31. "Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Jangan takut. Seperti kata orang tua yang menenangkan anaknya yang sedang ketakutan dengan mengatakan, "Jangan takut, Nak. Ada mama, ada papa di sini." Demikian, Yesus saat ini berkata pada kita semua yang sedang dalam ketakutan, jangan takut. Karena sesungguhnya kita ini lebih berharga daripada apapun juga. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
Bagian kelima, datanglah. Mendengar perkataan Yesus, Petrus satu-satunya murid yang berani menanggapinya. Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di sini, Petrus meminta tanda akan kehadiran Tuhan, dan Tuhan Yesus tidak menolaknya. Tuhan Yesus menjawab permintaan Petrus. Matius 14 ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus menjawab keinginan Petrus untuk menghampiri dia. Demikian juga, Yesus tidak akan pernah menolak orang yang datang padanya. Bahkan, memberi kekuatan pada orang yang ingin menghampiri dia. Seperti perumpamaan anak bungsu, di mana bapaknya selalu menunggu anak bungsu itu datang. Saat melihat dari jauh, sudah berlari menghampirinya. Demikian juga di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya menunggu, tapi dia juga mengetok pintu kita, mengetok hati kita, supaya kita datang padanya, supaya kita menghampiri dia. Bagian keenam, Tuhan, tolonglah aku. Awalnya, Petrus percaya diri dan fokus pada Yesus sehingga bisa berjalan di atas air. Namun, fokus Petrus berubah pada angin di sekitarnya hingga dia akan tenggelam dan minta pertolongan Yesus. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus menegur ketidakpercayaan Petrus yang disebabkan oleh kebimbangannya. Seringkali orang hanya datang pada Yesus dengan euforia saat ada KRK atau seminar atau misa dan lain sebagainya. Tapi setelah itu mereka kembali fokus ke masalahnya. Banyak orang yang hanya menghitung masalahnya tapi tidak menghitung berkat-berkatnya. Di sini kita diingatkan, jangan fokus pada masalah, tapi solusi dalam masalah itu, yaitu pertolongan Tuhan. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, seperti Tuhan Yesus yang langsung bersegera menolong Petrus. Demikian juga Tuhan akan menolong kita. Jangan bimbang seperti Petrus, sehingga Tuhan Yesus menegurnya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Seperti di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Bagian terakhir yang ketujuh, sesungguhnya engkau anak Allah. Diceritakan ketika Yesus dan Petrus naik ke perahu, maka angin sakal pun reda. Dan Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Akhirnya terjadi penyingkapan atau pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus, anak Allah yang selalu menyertai kita. Yesus, anak Allah yang tidak menolak orang yang percaya padanya.
Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Kita masuk pada pesan dan penerapan. Di tengah penderitaan dan kesulitan hidup, tidak perlu takut dan khawatir, sebab Yesus, Anak Allah, tetap hadir di tengah-tengah kita. Belajar dari Petrus, iman pada Allah adalah dasar utama yang memampukan kita melewati segala macam persoalan dalam hidup. Jangan lebih fokus pada persoalan daripada iman dan harapan pada Allah. Belajar dari Petrus, ketika dalam kesulitan, ingat akan Tuhan dan berteriak, minta tolong. Kiranya pertemuan PKSN yang pertama dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa, memberkati kita semua, memberi kita kekuatan untuk tidak cepat putus asa, memberi kita kekuatan untuk percaya akan pertolongan Allah. Bersama saya, Yani Odilia, terima kasih, Tuhan memberkati.